Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslamati. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan tema proses produksi penempaan. Nah, jadi penempaan ataupun forging yaitu proses deformasi di mana benda kerja itu ditekan di antara dua cetakan. Nah, artinya penempaan ini dia merupakan proses deformasi di mana benda kerja itu secara ditekan di antara dua cetakan. Nah, penekanan dapat dilakukan dengan secara terkejut ataupun dengan secara berangsur-angsur. Maksud dari berangsur-angsur di sini yaitu secara perlahan-lahan. Nah, kemudian proses penekanan tersebut dia dapat menghasilkan bentuk benda kerja sesuai yang kita inginkan. Dan proses penempaan ini yaitu merupakan salah satu dari beberapa jenis pengerjaan logam yang paling tua. Proses penempaan ini sudah dikenal dan dilakukan sekitar 4000 SM. Ketika itu penempaan dilakukan untuk membuat koin dan perhiasan. Nah, selanjutnya yaitu kerja tempat. Kerja tempat ini suatu proses pekerjaan logam seperti yang kita disebutkan tadi yang bahwa kerja tempat merupakan proses pengerjaan logam yang paling tua. Prosesnya itu terdiri ada yang dengan pemukulan ataupun dengan penekanan logam menjadi bentuk yang kita kehendaki dengan cara dipukul. Nah, pekerja tempat ini dia baik dilakukan dalam keadaan panas maupun dalam keadaan dingin. Tetapi pada umumnya istilah tempat itu dengan menggunakan panas. Jadi dapat kita pahami bahwa maksud dari menempa ini yaitu suatu proses pengerjaan logam dalam keadaan panas secara dipukul dengan palu ataupun dengan landasan. Nah, penempaan juga dapat dilakukan dengan cara tangan ataupun dengan mesin. Nah, kalau benda-benda kerja yang ringan itu dapat dilakukan dengan penempaan menggunakan tangan. Tetapi kalau penempaan yang menggunakan dengan mesin itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi dapat menggunakan matras ataupun tidak menggunakan matras. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan menempa kita membutuhkan alat dan peralatan. Tentu dong. Pada saat kita melakukan sesuatu maka kita butuh alat dan peralatan. Contoh alat dan peralatan seperti dapur tempa, alat pemotong, alat pelubang, alat peregang, alat pembentuk, alat ukur, dan alat bantu lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis penempaan. Nah, jenis-jenis penempaan itu ada 6. Yang pertama ada penempaan palu, penempaan timpa, penempaan offset, penempaan tekan ataupun penempaan press, penempaan roll, dan penempaan dingin. Yang pertama penempaan palu. Nah, proses penempaan logam ini dia dipanaskan. Kemudian ditimpa dengan mesin tempa uap di antara perkakas tangan atau di antara di datar, di antara cetakan dan datar. Nah, pada penempaan palu ini dia tidak dapat dikerjakan dengan benda rumit. Nah, artinya dia hanya dapat dikerjakan pada benda-benda yang tidak rumit. Dan berat benda tersebut berkisar di antara beberapa kilogram sampai 90 kilogram. Nah, baiklah, selanjutnya penempaan timpa. Jadi perbedaan antara penempaan palu dan penempaan timpa itu hanya terletak pada jenis cetakan yang kita gunakan. Nah, kalau penempaan timpa dia menggunakan cetakan tertutup. Nah, sehingga benda kerja itu terbentuk akibat dari cetakan akibat dari impak ataupun dari tekanan cetakan. Nah, dia memaksa logam yang panas dan plastis dan mengisi bentuk D. Nah, jadi pada operasi ini dia aliran logam dalam cetakan itu disebabkan oleh timpaan yang bertubi-tubi karena dia secara ditimpa. Nah, selanjutnya penempaan offset. Jadi penempaan offset ini dia batang penempaan rata dijepit dalam cetakan dan ujungnya itu dipanaskan sehingga mengalami perubahan bentuk. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bisa kita lihat di gambar. Nah, panjang benda offset itu 2-3 kali diameter batang.
Bila tidak, maka benda kerja akan bengkok. Nah, selanjutnya, penampaan tekan ataupun penampaan pres. Jadi deformasi plastik logam dia melalui penekanan berlangsung dengan lambat. Nah, berbeda dengan penampaan palu yang kita sebutkan tadi. Kalau penampaan palu dia berlangsung dengan cepat. Kalau penampaan tekan atau penampaan secara dipres, secara ditekan, maka dia berlangsung dengan lambat. Nah, mesin tekan vertikal dapat digerakkan secara mekanis atau hidraulis. Jadi pres mekanis yang agak lebih cepat dapat menghasilkan antara 4 dan 90 meganewton. Tekanan yang diperlukan untuk membentuk baja suhu tempa bervariasi antara 20 sampai 190 megapascal. Nah, baiklah. Selanjutnya penampaan roll. Jadi batang bulat yang pendek itu dikecilkan. Nah, cara penampaan roll itu batang bulat yang pendek itu dikecilkan penampangannya dan dibentuk tirus dengan mesin tempat roll. Nah, mesin dapat kita lihat pada gambar. Jadi roll itu tidak bulat sepenuhnya, tetapi dipotong sampai 25-75% untuk memungkinkan bahan masuk di antara roll. Bagian yang bulat diberi alur sesuai dengan bentuk yang dikehendakinya. Bila roll berada dalam posisi terbuka, maka operator menempatkan batang yang dipanaskan di antara roll. Ketika roll berputar, batang dijepit oleh alur roll dan didorong ke arah operator. Bila roll terbuka, batang didorong kembali dan digiling lagi atau dipindahkan keluar berikutnya untuk lengkap pembentukan selanjutnya. Nah, kemudian saat kita melakukan penempaan, tidak mungkin kan kalau kita tidak menggunakan dapur tempa. Jadi, yang pertama-tama sekali yaitu dapur tempa. Nah, dapur tempa dia pada umumnya kita gunakan ataupun kita pakai di bengkel-bengkel. Nah, bengkel-bengkel ini dia harus terletak secara permanen di atas suatu pondasi yang kuat. Jadi, tidak sembarang tempat. Jadi suatu dapur ini dia memerlukan udara penghembus. Nah, udara penghembus itu dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik itu secara tradisional maupun lain sebagainya. Nah, pada dapur tempa dia suatu aluran penghembus dialirkan melalui suatu aluran ke tungku api. Nah, dengan berputarnya ventilator, udara dapat dihembuskan ke tungku api yang sedang membara melalui pipa penghubung yang dilengkapi dengan katup-katup pengatur. Nah, kemudian dapur tempa lapangan. Nah, kalau dapur tempa lapangan ini dia dipindah-pindah. Nah, dapur yang dapat dipindah-pindah sehingga dapat digunakan di mana saja bila diperlukan. Nah, jadi pada dapur tempa lapangan ini kita hanya dapat dibuat itu dengan api yang kecil karena udara penghembus dari ventilator itu digerakkan dengan tangan ataupun dengan kaki. Jadi dengan terjadinya api yang kecil pada dapur ini, maka benda-benda kecil pula yang dapat dihasilkan. Nah, jadi ada 3 macam bahan yang digunakan pada dapur tempa. Yang pertama ada bahan bakar padat, bahan cair, dan bahan bakar gas. Nah, jadi untuk temperatur dan warna benda kerja yang ideal pada dapur tempa, yaitu temperatur yang digunakan pada suhu 800 sampai 930 derajat Celcius, sedangkan pada warna yaitu berwarna merah kekuning-kuningan, dan baja tidak boleh ditempa di bawah 400 derajat Celcius, karena dia harus benda kerja yang untuk menghasilkan benda kerja yang ideal. Nah, maka jika baja ditempa di bawah 400 derajat Celcius, maka baja tersebut akan rapuh dan warna biru. Nah, jika baja dipanaskan di atas 1200 derajat Celcius, maka baja akan terbakar dan tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, baiklah. Selanjutnya penampaan panas ataupun hot forging dan penampaan dingin yaitu cold forging. Jadi proses penampaan panas ini dia adalah proses penampaan yang dilakukan pada logam bersuhu tinggi ataupun bersuhu panas. Nah, proses hot forging ini kapan sih dilakukan proses hot forging? Nah, jadi proses hot forging ini dilakukan bila logam yang ingin ditempa itu perlu dikurangi kekuatannya
dan ditingkatkan sifat mampu bentuknya. Sedangkan penempaan dingin yaitu proses penempaan yang dilakukan pada logam bersuhu ruang. Nah, jadi proses penempaan ini dia membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan hot forging tadi. Nah, hal tersebut dikarenakan logam yang dingin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada logam yang panas. Baiklah, selanjutnya proses dasar menempa. Maksud daripada proses dasar menempa yaitu suatu proses pengerjaan yang harus dikuasai oleh pekerja tempa agar yang merupakan dasar keterampilan menempa. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada meratakan benda kerja atau flattening. Kemudian yang kedua membuat tajam benda kerja, sharpening, membuat runcing benda kerja, pointing, membuat benda kerja dengan cara memukul bagian atasnya yaitu upsetting, kemudian memperpanjang atau menarik suatu benda kerja itu dinamakan dengan drilling, kemudian membengkokkan benda kerja itu bending. Baiklah, selanjutnya open deforging, tempat cetak terbuka. Jadi open deforging ini itu jenis penempaan forging yang paling sederhana. Jadi proses penempaan jenis ini dia dioperasikan dengan menekan benda kerja menggunakan dua buah cetakan yang berbentuk rata. Jadi secara umum dia open deforging ini dia mengerjakan benda-benda mulai yang kecil sampai yang besar. Jadi open deforging dengan cara tempat cetak terbuka dia adalah penempaan yang paling sederhana. Kemudian ada 3 jenis pengoperasian yang diklasifikasikan sebagai open deforging. Nah, ketiga jenis ini yaitu yang pertama fluorine. Fluorine ini jenis pengoperasian untuk mengurangi dimensi penampang benda kerja. Flaring menggunakan dengan permukaan yang cembung. Jadi kalau flaring dia menggunakan yang cembung. Nah, kalau edging yang kedua yaitu edging. Ini jenis pengoperasian mirip juga dengan flaring. Tapi yang membedakan edging dan flaring hanya pada bentuk cetakannya. Kalau edging dia cekung, kalau flaring tadi dia merupakan cembung. Kemudian cogging, dia jenis penekanan tempa yang di seluruh panjang tempa kerja itu mengisi penampang dan meningkatkan panjang benda kerja. Nah, setelah kita pelajari tadi open deforging, ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu kalau kelebihan dari open deforging, yang pertama dia cetakannya itu sederhana dan murah, dapat kita temukan di mana-mana. Kemudian kisaran dimensi yang benda dapat dibuat itu luas. Nah, kisaran dimensi, berapapun dimensi yang kita inginkan bisa karena dia luas. Kemudian benda hasil dari tempaan menggunakan open deforging, dia tingkat kekuatannya itu baik, hasilnya itu baik. Nah, secara umum juga open deforging itu mengerjakan benda-benda dengan jumlah yang sedikit ya, tidak banyak. Selanjutnya kelemahan dari open deforging. Nah, yang pertama hasil terbatas pada bentuk yang sederhana. Ya, kalau kita buat sederhana ya sederhana. Kemudian sulit untuk mencapai ukuran yang mendekati toleransi. Kemudian kita memerlukan proses permesinan supaya dapat mencapai bentuk akhir yang sesuai. Selanjutnya produktivitasnya rendah dan butuh operator yang memiliki keterampilan tinggi. Selanjutnya closet deforging atau tempat cetak tertutup. Nah, proses penempaan dengan cetakan tertutup yang langsung bisa menghasilkan bentuk benda kerja sesuai yang kita inginkan. Nah, sesuai pada gambar kerja. Jadi hasilnya itu terbentuk sesuai cetakan, sesuai gambar kerja. Jadi proses penempaan ini dia digambarkan dalam 3 tahap. Pertama, benda kerja dan itu saling bersentuhan. Ini misalkan antara cetakan tertutup, dia kan 2 cetakan. Nah, dia saling bertekanan. Tahap kedua proses ini dia mirip dengan open deforging, ya, hampir mirip dengan open deforging karena dia terbuka tadi, kalau ini tertutup. Nah, tahap terakhir kedua buah cetakan ini dia sudah sangat dekat dan mencapai posisi akhir. Nah, pada tahap ini benda kerja sudah menyerupai bentuk cetakan. Nah, selain itu pada tahap terakhir juga terjadi pembentuk flash. Jadi flash itu terbentuk dari celah yang berada di antara kedua cetakan. Nanti flash itu dihilangkan. Nah,
Jenis-jenis mesin tempa. Jadi pada jenis ini dia pada proses penempaan dapat dilakukan secara kejut maupun perlahan. Nah, jadi jenis-jenis mesin tempa itu ada secara kejut, ada secara perlahan. Nah, jadi kalau penekanan yang benda tersebut merupakan mesin tempa yang berbeda pula. Jadi kalau pada mesin tempa ini, kalau kita menggunakan bentuk yang beda, maka kita juga menggunakan mesin yang beda. Jadi tidak semua mesin dia satu produktivitas. Nah, kemudian mesin tempa ini kalau yang secara kejut dia disebut forging hammer, sedangkan untuk penekanan perlahan dia disebut dengan forging press ataupun tekan ya. Baiklah, aplikasi penempaan. Jadi penempaan itu biasanya digunakan untuk membuat komponen-komponen kekuatan yang tinggi. Nah, komponen tersebut meliputi cross anchor, crankshaft, connecting rod, gear, di hand tool, bout rivet, struktur pesawat terbang, kereta, mesin, dan masih banyak lagi. Jadi material yang digunakan di tempat biasanya yaitu adalah logam. Oke, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.